Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua rekan-rekan, bapak-bapak petani. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir maupun batin. Ya. Kali ini Mamang Kebun mau memberikan atau berbagi pengalaman atas dasar perjalanan hidup kita bertani dalam bidang merica atau tanaman lada gitu ya. Di hadapan kita ini tanaman Mamang Kebun TV menanam merica ini tahun 2019 bulan 1. Bulan 1 kan. Bulan 1 kita bikin polybag. Baru tanam selama 3 bulan di polybag. Karena ini bibit kita bawa dari daerah Mataram ya. Dari Mataram. Kita juga ada keluarga di Mataram. Waktu itu dia minta bantu masalah kerja. Ya, kita ada 1 bulan di Mataram, baru pulang kita membawa bibit ya. Ini berarti menginjak 2 tahun ya, kurang lebih. Sekarang 2001, kita nanam 2019 bulan 4 ya. Bulan 4 kan. Bulan 1 kita masukin polybag, bulan 4 kita tanam karena menunggu mengadaptasikan lahan. Mengolah lahan itu bukan hanya kerjaan yang KW-KW atau asal-asalan. Kita punya rencana ingin cara yang kita hasil pengalaman ya, kesana kemarin kebanyakan orang komplain di dalam bidang busuk di akar gitu. Hasil rekapitulasi Mamang Kebun atas dasar pengalaman kesana kesini, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran. Suatu saat nanti kita mau mencoba, ternyata alhamdulillah gitu ya. Karena apa? Penyakit tanaman lada banyak keserang itu ya, busuk akar di waktu dia masih bujang gitu ya, masih segar-segarnya pertumbuhan gitu. Tapi punya kita mah di sini yang 5.800 gitu ya. Semuanya alhamdulillah gitu. Dikabulkan, tidak pernah ada busuk akar gitu. Nah, ada juga yang busuk akar. Kita cek, kita coba. Ternyata busuk akar itu
si akar induk dia kena akar kayu gitu ya, akar kayu yang sudah mati gitu. Berarti otomatis dia membawa virus dari akar itu, baru dia numpang di akar busuk itu, ya ikut busuk gitu. Akar menjalar ya, akhirnya ada istilahnya komplain masalah busuk akar gitu ya, atau batang busuk di bawah tanah gitu. Nah, hasil cek percobaan gitu ya, mencoba meneliti dan menelaah kehidupan tanaman merica, memang rewel betul pemeliharaan. Tapi kita harus pelan-pelan mendapatkan atau memakai secara kesabaran, tulaten gitu. Ini teman ini semuanya 900 ya. 900 ini lanjaran setingginya 3 meter gitu ya. 3 meter semua ini yang 900 gitu. Nah, cara menanggulangi untuk menjadikan busuk akar itu, kita harus betul-betul mengolah tanah. Betul-betul harus mengolah tanah. Kenapa bisa begitu? Karena kita hasil survei gitu ya, atau hasil perjalanan kita, pengalaman kita di dalam bidang merica gitu ya, di Lombok, di Flores, sampai kita diundang ke Jepang, ke Malaysia, sampai ke Brunei gitu ya. Rata-rata yang tanahnya betul-betul diolah, tidak ada laporan sama kita atau ada penyakit gitu ya di bawah itu. Karena kita mengolah tanah ini ya, ada sedikit pun kayu busuk di dalam tanah itu bakal mengundang virus, semut, jadi rayap begitu. Nah, si batang akar kalau udah neplok, si akar merica kalau udah nempel di rumahnya rayap, dia bakal menimbulkan kebusukan. Itu mungkin lama-lama dia berubah daun juga, ada penyakitnya, akhirnya timbullah kematian gitu. Nah, kita proses dicari kenapa ini bisa busuk gitu ya. Ternyata begitu, di akar yang besar bawah ini ya, yang di bawah itu dia kena rumahnya rayap. Kalau rumah rayap itu mungkin ada virusnya, juga keras di bawah itu gitu ya. Rayap itu mungkin rayap diumpan dengan kayu atau kotoran di bawah tanah gitu. Itu yang nomor 1, kita harus mengolah tanah. Yang nomor 2, ini semenjak kita tanam belum pernah dipupuk. Mungkin ini udah ninjak usia 2 tahun ya. Kemarin kita udah ambil nih, pilih-pilih, udah banyak buah nih, tuh kan, udah banyak, udah ada juga yang masak, cuma belum rapat karena umurnya masih muda. Ini udah mulai berbuah. Mungkin tahun ini nginjak 2 tahun dia. Ini udah ada yang kita ambil, nah udah ada yang masak, tapi belum rapat karena dia masih belajar kan, masih umurnya masih muda nih, udah masih ada gitu, tapi buah belum normal gitu, masih jarang-jarang. Ini umurnya mungkin menginjak kurang lebih ini 2 tahun. Nih kita mengaplikasikan tanah ya, mengolah tanah itu betul-betul harus diolah, karena bukti survei atas perjalanan kita di sini, yang punya kita itu 5.000 lebih gitu ya, tidak pernah ada komplain masalah busuk akar gitu. Yang dikhawatirkan sama bapak-bapak petani itu busuk akar
dan penyakit penggerek batang gitu ya. Kalau penggerek batang memang dari cuaca gitu. Kalau penggerek batang itu awalnya punya kita itu memang dibawa dari Malaysia. Dia juga katanya rawan ini gitu, karena mungkin beda. Nah, kesalahan kita waktu umur 1 tahun lebih ya, 1 tahun 6 bulan, bibit yang bawa dari Malaysia ini, orang pada melihat, kepingin tahu kayak apa merica yang bawa dari merica yang bawa dari Malaysia kan gitu. Nah, sedikit demi sedikit dia bawa dari kebunnya virus. Dia datang kan waktu istirahat jam 1, jam 2. Jelas kan? Dia bawa pakaian, bawa sepatu bot, dia bawa virus. Sedangkan yang bibit lain daripada dari Malaysia ya, dari tempat di sini juga gitu, di Kaltim, tidak karena penyakit. Normal pertumbuhannya, dia beradaptasi mungkin kan. Kalau dari Malaysia memang saudara kita juga bilang katanya, gimana katanya merica, oh kita bilangin komplain ini yang 500 gitu, kena penyakit. Tapi enggak semua gitu, enggak semua. Misalnya sekian persen dia kena penyakit penggerek batang gitu. Banyak satu hal faktor kesalahan, mungkin bapak-bapak petani rekan kita banyak yang melihat akhirnya dia kan bawa virus mungkin ya. Nah, ini kita yang bawa dari Mataram ini bibit ini. Umur 2 tahun guys, lihat buahnya. Ini kemarin kita udah ngambil nih dari sini ya, udah direndam sekarang. Ini 3 meter turusnya. Ini semuanya 800 pohon. Nih, kita mau memberikan contoh atau berbagi pengalaman gitu ya, untuk cara mengolah tanah tuh begini. Nah, coba lihat. Istilahnya kalau orang Jawa disengked atau di teras gitu ya. Kalau di teras begini, meskipun ada yang kena penyakit, dia tidak menjalar. Coba lihat aplikasi tanah kita. Nih disengked ya. Naik ke atas. Ada tangga, ditanggakan gitu ya. Dari sini. Nah, ini kan digali. Ini digali, dicangkul, disterilkan tanah gitu ya. Ini umur 2 tahun belum pernah papak pupuk, belum pernah semprot-semprot, dicuekin, karena kita kepingin menanam merica ini bebas dari bahan-bahan kimia gitu ya, apapun jenisnya. Cuma kita suka dulu pernah gitu ya, umur 6 bulan kita hanya disiram 1/2 liter per pohon itu dengan trusi gitu. Tapi jangan pakai garam, karena garam itu kalau menurut hukum tidak boleh dipakai di pertanian ya, kalau menurut hukum gitu. Sekarang banyak kita lihat di tutorial orang gitu ya, tanaman memakai garam. Padahal pendapat kita ya, nggak usah pakai garam. Ngapain pakai garam? Ada yang lebih bagus daripada garam. Mungkin adik kakak antara garam dengan trusi gitu. Karena apa? Dia bukan kimia, asli dari laut gitu. Trusi ini prosesnya sama dengan garam gitu ya. Coba beda, kadar lebih tinggi untuk trusi. Bahkan trusi itu lebih ampuh ketimbang garam. Trusi itu kebanyakan orang dipakai di kolam renang ya. Di kolam renang gitu. Untuk mentransfer bakteri-bakteri di kolam renang. Apalagi
kalau yang kolam renang di daerah di tempat hotel-hotel yang berkelas itu memang airnya yang steril betul gitu. Nah, makanya dia memakai, tidak ada lagi. Itu trik atau rahasia seorang pengebun, betul-betul Trusi itu untuk segalanya. Bahkan tektisida itu juga bisa hancur, tidak ada virus kalau memakai kita Trusi gitu ya. Tapi hanya untuk tanaman darat. Kalau tanaman air semacam di sawah gitu ya, enggak usah. Karena bakal tanah itu keropos. Istilahnya keropos itu kalau bedengan tinggi lebih dari 1 meter dia longsor gitu ya. Kalau pakai Trusi. Trusi itu dispesialkan kalau untuk tanaman, hanya untuk di tanaman darat atau kebun gitu. Karena Trusi sejak kita tahun 87 mengenyam pendidikan masalah pertanian, itu Trusi selalu dirahasiakan sama bapak-bapak petani. Tapi di zaman sekarang tidak ada masalah rahasia ya. Kalau memang untuk kebaikan kita bukakan gitu. Tapi kalau untuk kejelekan, istilahnya untuk tidak menunjang menunjang kesejahteraan petani, tidak usah gitu. Kita rasa kita membagi-bagi pengalaman yang betul-betul bermanfaat untuk bapak-bapak petani. Kenapa kita bicara begitu? Karena atas perjalanan memang kebun tidak ada lagi sumber pupuk yang paling bagus, non kimia, tidak melawan hukum gitu ya, atau tidak melawan aturan, pakai Trusi. Lombok juga atau cabai yang di kebun silahkan pakai Trusi. Murah, meriah, hemat uang, hemat waktu, jangka prosesnya cepat dan awet gitu. Kita pernah ini dulu umur 6 bulan disiram ya, 1 liter air ya, bukan, maksudnya begini, 1 kilo Trusi kita campur dengan air 1 drum. Drum yang bekas Pertamina itu 200 liter. Berarti kapasitasnya dari 1 kilo Trusi dicampur dengan air 200 liter gitu ya. Nah, atau misalnya mau pakai kita oper pakai dosis misalnya kan, cukup 1 tank yang 20 kilo itu hanya 200 cc. Kalau 1 kilo dikemas jadi air pakai 5 liter, ambil aja kita satu di botol itu yang sudah dikemas atau dijelikan hanya 200 cc untuk gendongan yang 15 ya, untuk sprayer yang ukuran 15 liter cukup dikasih 200 cc gitu kan. Itu air Trusi itu yang sudah dikemas jadi air dijelikan gitu. Dari 1 kilo dibikin 5 liter gitu ya. 5 liter air dicampur gitu. Berarti istilahnya hanya intinya aja gitu. Nanti kalau tidak ada drum, misalnya kita luas, macam punya Mamang ini kan luas ya. Lahan ini kita kerja sendiri, semuanya yang sudah normal ini ya, 5.800 pohon kita garap sendiri. Selama proses sampai sekarang ini 4 tahun. Ini lahan kurang lebih 3 hektar lebih ya. Ini 3 hektar lebih ini yang kita garap, yang kita memang. Tapi variasi, ada yang udah panen, ada udah produksi 2 kali, ada udah produksi 3 kali.
Yang ini baru tahun sekarang, padahal masih muda nih, masih umur 2 tahun kurang lebih. Ini dari Mataram, bibit dari Mataram ya, dari keluarga kita yang di sana itu. Dia suka betul karena dia asal muasalnya orang itu yang di Mataram dari daerah Banten, masih keluarga kita. Karena keluarga kita itu dimanapun ada, tetap dia kalau bertani itu tidak melepas menanam merica gitu ya. Satu hal, kalau merica itu banyak fungsi dan banyak keuntungan untuk diri sendiri itu ya. Bikin jamu terutama itu, jamu di blender itu merica, kasih telur ayam, kasih madu, kasih susu, minum. Tak usah pakai herbal, itu juga herbal ya, yang asli alam gitu, untuk kesehatan, kesegaran badan. Apalagi yang suka kerja keras atau kerja berat ya, pikul atau nyangkul yang dikerja di kebun, itu kita enak kalau minum merica di blender pakai telur ya. Nah ini kemarin kita ada aja penyakit ini yang namanya matek ini nih. Ini kena matek. Kebetulan ini ada cadangannya tanamannya. Kena matek nih. Ini busuk nih. Di sini ini busuk nih. Ya. Kemarin itu yang atasnya busuk, kita cari, kita pangkas di mana dia. Nah, coba lihat. Waktu kemarin umur 1 tahun kita pangkas, berarti 1, 2, 3 dari pangkasan berarti 5 ya. Dari atas mungkin 10, tengah-tengah dia dimakan hama itu ya, yang punya belalai itu. Gosong-gosong akhirnya berlubang ya. Tapi alhamdulillah ini dicek sama kita udah kedapatan ini. Nah, coba begitu dipotong, lihat tunasnya ini ya, dipotong tunasnya. Karena ini memang tanah ini disterilkan, baru kita pakai pupuk yang namanya trusi. Biasa kita paling suka pakai pupuk dicairkan gitu ya. Dicairkan dengan tidak dicairkan itu prosesnya lebih cepat dicairkan. Kalau dicairkan pupuk itu lebih hemat lagi ya. Nah, ini juga nih ada pala ya, gandengan pala. Biar nanti pala dewasa ini sudah merica, gandengannya udah ada hasilnya gitu ya. Nah, seandainya dia mati juga nggak apa gitu. Di antara pala dengan merica mana gitu yang awet umurnya gitu. Nah, coba lihat guys, tinggi ini. Nah, jangan lupa ini dulu kebun coklat nih, coklat ini nggak kuat kita hamanya, coklat ini dihabisin memang, ini dibunuh ini pohon coklat banyak di sana itu, bunuh aja gitu. Bukan masalah harga, masalah coklat itu aku jengkelnya hamanya itu ya, jengkel betul. Pas mau panen udah berlubang. Coba lihat guys, kalau tanah yang betul-betul. Nah, ini baru mulai mau busuk akar ini. Tapi ini bukan dari bawah asal penyakit. Ini mungkin kesalahan orang menyiram terlalu dekat ini. Ya. Ini terlalu dekat. Ini bukan busuk akar ini. Karena kalau busuk akar itu dari bawah terus. Kalau ini enggak. Cuma sekitar 5 cm aja. Nah, di dalam 5 cm aja gejala ya, gejala udah kelihatan di atas itu kalau orang perhatikan tanaman gitu. Tapi orang ya bulan kali atau minggu kali ke kebun, mana pernah memperhatikan gitu, lewat aja, merumput aja. Nah, kita membagikan pengalaman gitu ya, kalau ke kebun itu
kita harus pasang mata, pasang telinga gitu. Yang artinya itu kita jalan itu sambil melirik kiri kanan tanaman gitu. Coba lihat kan. Ini 3 meter udah full. Ya. Nih, 3 meter. Ini mungkin 2 hari lagi kita mau merumput nih. Nggak pakai racun, kita manual aja. Manual aja. Karena racun itu bukan tambah bagus ya. Kalau terlalu rutin kita pakai pembunuh racun, pembunuh rumput yang pakai racun, malah tanah itu jadi sakit. Beda hasilnya yang di manual pakai perkakas dengan diracun gitu ya. Alhamdulillah ya, kita ini manual aja gitu ya. Lihat guys, umur 2 tahun ini, lihat alhamdulillah Allah memberikan rezeki tanamannya subur-subur gitu ya. Coba lihat, kita dulu pangkas ini dari tanah permukaan 1,5 meter, dibagi 2 aja 3 meter. Coba lihat tunasnya. Selalu kita nanam lantoro, ini ada lantoro karena lantoro itu yang dianjurkan pemerintah untuk mengembalikan hara vitamin tanah gitu ya, lantoro. Karena hasil uji coba di universitas, lantoro itu paling bagus untuk pupuk organik gitu ya. Coba lihat, daun lantoro itu bermanfaat betul untuk tanah gitu ya. Lantoro, petai, yang daun-daun halus, termasuk daun gamal ini. Makanya kita selalu ngoleksi pohon gamal. Karena apa? Daunnya juga jadi pupuk gitu ya. Kalau kita punya kambing, jadi makanan kambing juga gamal itu. Coba lihat. Ini di teras nih, antara ini dengan ini beda. Nah, ini satu baris lantoro ke sana kan. Apa lantoro? Satu untuk menyetabilkan tanah supaya tidak erosi. Yang kedua banyak keuntungannya gitu. Tapi lantoro itu jangan gamal itu kalau bedengan di sini jangan terlalu tinggi. Sekitar 3 bulan sekali potong tunas itu. 3 bulan sekali potong gitu. Supaya ya kecil-kecil begini kan bisa dipotong jadi pupuk gitu. Akarnya di bawah jadi kekuatan untuk tanah, jadi kesuburan. Merica itu kalau akar ya, akar merica menumpang di tanaman hidup lagi, tidak ada kebusukan, malah dia senang. Tapi kalau akar merica itu di bawah, ketemu dengan kayu busuk, istilahnya kayu tunggul ya, ada akarnya busuk, ikut membusuk gitu. Nah, ini 3 meter guys. Wah. Alhamdulillah pertumbuhannya 3 meter yang 800 ini. Pokoknya ini 2 koldesol kita bawa ini, turus ini. Karena ini turus pesen gitu ya. Pesennya apa? Banyak orang yang menjual pakai tresel hasil sensoan, aku nggak suka gitu. Karena dia licin. Akar itu susah. Tapi kalau bajian manual, dia pecah-pecah itu senang akar. Itulah. Coba lihat guys, buahnya ini. Alhamdulillah. Umur 2 tahun guys. Buahnya ini masih belajar ya. Buahnya tuh. Lihat kesuburan. Ini tidak pernah dipapak pupuk ya. Betul. Asli ini non kimia. Hanya kita pakai disiram pakai trusi aja. Itu aja satu macam trusi. Awas hati-hati. Trusi itu sekarang banyak yang direkayasa sama manusia itu. Yang asli warna trusi itu biru. Biru langit, biru harapan orangnya, warna biru. Ya, warna biru yang asli itu. Trusi itu. Coba guys, ini buahnya nih. 2 tahun ini. Ya. Coba umur 2 tahun ya.
full 3 meter ini full. Iya, masih muda ini. Coba lihat, rantingnya masih pendek-pendek. Iya, coba lihat Tuhan. Alhamdulillah. Nah, kita pelihara. Ini yang begini itu jangan kulang-kulaleng. Kita tarik, suruh merunduk ke bawah. Nah, kita tarik. Oh, lihat, 2 tahunnya. Ini kita ambil dari keluarga kita yang ada di Mataram ini. Karena keluarga kita ya dari Banten itu dimanapun ada, sampai di luar negeri, sampai di Jepang itu tidak pernah melepas. Kalau dia bertani itu pasti di halaman rumahnya ada pohon merica. Itu ciri khas keluarga kita, di mana-mana pasti ada pohon merica. Karena merica itu untuk dikonsumsi enak, untuk bumbu juga, untuk jamu banyak istilahnya keuntungannya. Iya, jangan salah ya, karena orang tuaku ya waktu di Banten gitu, di Malingping, selalu dia jangan lupa menanam merica di halaman rumah maupun di belakang, di mana aja kita ada tanah nganggur ya, istilah bisa ditanami, tanam merica. Banyak keuntungan merica, satu untuk bumbu ya, kedua untuk jamu. Kalau banyak timbangannya jual jadi uang juga. Kalau ya sedikit, misalnya hanya untuk dikonsumsi ya, keluarga kita dimanapun ada, sampai yang di luar negeri aja, yang di Saudi juga ada, di daerah Bahrain ya, dia tidak meninggalkan nanam merica gitu. Coba lihat guys, ini umur 2 tahun kurang lebih ya, karena kita ini nanam tahun 2019 bulan 1 ya. Nanam itu bulan 1 itu mulai masuk polybag gitu. Alhamdulillah mulus gitu ya, nggak mau kita pakai pupuk. Ini keadaannya udah stabil dia. Masih berumput di atasnya. Coba lihat buahnya guys. Nah itu mati. Kemarin kita nebang gama, roboh, dia hantam sana. Gamal itu kalau udah berdaun, woi lumayan gitu, bagus memang daunnya itu untuk pupuk. Tidak ada yang mengalahkan organik, daun gamal itu paling bagus. Daun gamal itu, gamal, lamtoro atau petai, itu harus dianjurkan untuk menambah unsur vitamin tanah. Tidak ada lawannya. Secanggih apapun bahan kimia, zaman sekarang masih kalah keuntungannya gitu ya, dengan organik yang alami dari daun lamtoro atau petai. Jangan lupa, kita sebelum terlanjut tolong bantuannya supaya channel kita cepat berkembang, dan kita selalu mengungkap pengalaman perjalanan Mamang ya bertani dalam bidang merica. Kita ungkapkan atas dasar proses percobaan di kebun sendiri gitu ya. Gitu. Jangan lupa tonton terus di channel Mamang Kebun, subscribe and comment. Masukannya kutunggu ya. Nih, cara mengaplikasikan atau memelihara, menyeterilkan, menggarap tanah, begini caranya. Keuntungannya banyak. Apabila dia kena hama atau kena penyakit ya, tidak cepat menjalar gitu, sama sekali tidak menjalar gitu, tidak cepat gitu ya, atau tidak menular gitu ya. Kalau ada penyakit tidak menular di situ aja, karena lahannya di teras, baru kita disterilkan gitu. Paling utama mengolah lahan itu harus
diharuskan dalam bertani itu kewajiban, karena merica itu ya apabila akarnya ketemu dengan akar kayu busuk sudah ikut busuk, jengkel gitu ya. Kalau kita melihara merica ini rewel betul masalah penyakit atau hama gitu ya. Jangan sampai takut, karena kita kan ada sosial media, tinggal buka apa kendala kita, tinggal perhatikan apa kebutuhan tanaman gitu. Barang siapa yang mencintai tanaman atau hobi dan memelihara tanah, dia tidak merusak gitu ya, insya Allah itu tanah dan tanaman akan memberikan faedah dan barokah untuk kehidupan manusia. 100% manusia hidup dari tanah atau dari tumbuh-tumbuhan ya. Makanya kita hargai tanaman, kita hormati tanah gitu ya. Begitu bahasan dari Mamang Kebun, membagi-bagi pengalaman menanggulangi penyakit pembusukan akar gitu ya. Ini yang ditakutkan sama bapak-bapak petani. Coba tolong tanahnya diteras, tanahnya digarap, istilahnya disterilkan gitu ya, supaya kita tidak mendapatkan penyakit itu gitu. Awalnya dari pondasi dulu, pondasi tanah. Nah, alhamdulillah tanaman Mamang ini 5.000 kurang lebih ya, lebih malah. Ini tidak pernah ada yang akar busuk gitu ya. Adapun yang akar busuk karena dia akarnya neplok di akar kayu yang udah busuk juga, jadi ikut busuk gitu ya. Mungkin bergaulnya dengan orang busuk ya ikut busuk gitu, begitulah mungkin. Tapi kalau dia numpang di akar hidup, dia suka juga gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau numpang di di akar busuk, ikut busuk gitu, begitulah. Makanya Mamang ini nyeterilkan tanah, diteras, digali, dicari itu penyakit di bawah. Dari awalnya dari kayu busuk gitu ya, penyakit itu. Nah, kita kan di teras lahan ini. Coba lihat. Nah, ada yang 2, ada yang 1 kita tanam. Karena lihat turus. Kalau turusnya tinggi 3 meter, kita tanam 2 kiri kanan. Buahnya baik. Tinggi ini. Ya, tinggi ini 3 meter loh. Nanti gimana ya panennya kalau 3 meter, sedangkan kita 160 tingginya. Mungkin pakai tangga. Nah, mudah-mudahan ini udah dipanen kemarin kan guys, udah belajar ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya bapak-bapak, semangat terus bertani ya, jangan pernah bosan gitu ya, cari solusi yang terbaik, mencari menanggulangi hama gitu ya, atau penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, besok atau lusa ketemu lagi sama Mamang Pesek.